Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan materi yang sebelumnya tentang persamaan kuadrat. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ya, atau rumus ABC atau quadratic formula. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Rumus ABC atau quadratic formula ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari proses sebelumnya ya, di video sebelumnya tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Karena rumus ABC ini didapatkan dari rumus kuadrat dari kuadrat sempurna juga sebetulnya. Jadi ini adalah versi, mungkin dapat dikatakan versi termudah ya, atau versi cepat ya, dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat dibandingkan dengan menggunakan kuadrat sempurna. Jadi kita bisa lebih cepat ya dalam mencari akar-akar kuadrat yang apabila persamaan tersebut sulit atau tidak dapat difaktorkan. Baik, setiap persamaan kuadrat dapat dinyatakan dalam bentuk umumnya. Kita tahu bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti ini ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C nya bilangan real dan A nya tidak 0. Nah, akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat dinyatakan dengan rumus ABC seperti ini ya. X1 atau X2 sama dengan negatif B positif negatif akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Nah, kali ini saya akan mencoba mendapatkan dari manakah rumus mendapatkan rumus ABC ini ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa rumus ABC ini didapatkan dari kuadrat sempurna tadi ya. Jadi metodenya metode kuadrat sempurna. Oke, jadi kita awali dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan metode kuadrat sempurna kita buat menjadi AX kuadrat tambah BX sama dengan min C ya. Atau kita bagi dengan A, X kuadrat tambah B per AX sama dengan min C per A. Nah, ini kita tahu ini adalah bukan bentuk kuadrat sempurna. Kita akan selesaikan buat dia menjadi kuadrat sempurna, yaitu X kuadrat tambah B per AX kita tambah dengan setengah dari koefisien X ya, setengah dari B per A kita kuadratkan sama dengan min C per A ditambah dengan setengah dari B per A dikuadratkan juga ya. Untuk kuadrat sempurna silahkan coba buka video sebelumnya ya tentang metode kuadrat sempurna. Baik, setelah ini kita sudah langsung mendapatkan kuadrat sempurna di mana X kita tambah dengan B per 2A ya, B per 2A dikuadratkan. Ini sudah menjadi kuadrat sempurna. Kemudian kita selesaikan yang ini, min C per A, kita dapat ini seperempat ya, seperempat B kuadrat per A kuadrat. Oke, kita lanjutkan, X ditambah B per 2A dikuadratkan. Nah, ini kita buat dia penyebutnya sama yang 4A kuadrat. 4A kuadrat berarti kita dapat 4A kuadrat dibagi A berarti 4A kali C berarti min 4AC, lalu ini ditambah B kuadrat. Kita ke sebelah kanan saja, berarti kita dapatkan X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan, nah supaya minnya di ini ya, kita buat B dulu, B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A kuadrat. Oke, kita buka kuadrat ini menjadi X ditambah B per 2A sama dengan positif negatif akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A kuadrat, atau X ditambah B per 2A
sama dengan positif negatif. Ini bisa kita keluarkan pembaginya 4A kuadrat, berarti menjadi 1/2A ya. Akar dari B kuadrat kurangi 4AC. X sama dengan negatif B per 2A, positif negatif, akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Karena pembaginya sudah sama, kita bisa buat dia seperti ini, bagi 2A. Negatif B, positif negatif, akar B kuadrat kurang 4AC. Oke, nah ini didapat untuk X1 X2 karena ini positif negatif ya. Jadi untuk X1 kita ambil yang positifnya, untuk X2 jadi saya tulisnya berarti disatukan saja. X1 berarti min B tambah akar B kuadrat kurang 4AC. X2 atau X2 sama dengan min B kurang akar B kuadrat kurang 4AC. Nah, inilah yang dinamakan dengan rumus rumus dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat, atau dikenal dengan rumus ABC ya, karena mungkin variabel koefisiennya A, B dan C. Jadi ini kita tulis saja rumus ABC. Nah, didapatlah rumus tersebut. Oke, jadi sekarang akan lebih mudah ya apabila kita mengetahui suatu persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C, kita dapatkan A-nya ada, kemudian B-nya ada dan C-nya ada, maka kita bisa menggunakan rumus ini, kita substitusikan secara langsung koefisien-koefisiennya seperti itu ya. Kemudian mungkin tambahan bahwa di sini juga ada yang namanya diskriminan ya. Kita lihat di dalam akar ini ya, B kuadrat dikurangi 4AC, ini B kuadrat dikurangi 4AC, ini dikatakan diskriminan atau D ya, diskriminan. Nilai diskriminan ini menjadi patokan apabila nanti kita masuk kepada fungsi kuadrat ya. Jadi ada beberapa kemungkinan dari nilai diskriminan ini. Diskriminannya ada yang lebih dari 0, mungkin lebih dari 0, diskriminannya sama dengan 0, kemudian diskriminannya kurang dari 0. Jadi ada 3 kemungkinan diskriminan. Nah, secara matematis kita bisa lihat di sini diskriminan ini ada di dalam akar ya. Jadi untuk mendapatkan suatu nilai yang real ya, 2 buah akar yang real berarti yang di dalam akar ini atau diskriminan ini haruslah lebih dari 0. Jadi kita bisa lihat kalau diskriminannya lebih dari 0 maka akan ada 2 nilai akar real ya, 2 akar real seperti itu. Jadi ini bisa dirubah rumusnya sama dengan negatif B positif negatif akar D ya, maksudnya akar diskriminan dibagi dengan 2A. Jadi kalau D-nya lebih dari 0 positif berarti akan ada 2 akar real ya. Kalau D-nya sama dengan 0 berarti nilai X1 dan X2 nya sama ya, nilai X1 dan X2 nya sama. Jadi, kalau D nya kurang dari 0 artinya negatif, akar negatif, berarti akan ada 2 nilai X yang imajiner ya, imajiner seperti itu, karena nilai D nya kurang dari 0 ya, negatif. Jadi harus menjadi 2 akar yang imajiner ya, seperti itu. Baik, kita langsung contohkan saja penggunaan dari rumus ABC ini. Di sini ada soal yang pertama, 5x kuadrat ditambah 3x dikurangi 7 sama dengan 0. Kita ingin mencari penyelesaian ya persamaan kuadrat ini dengan menggunakan rumus ya. Kita lihat di sini dapat nilai A-nya sama dengan 5, kemudian nilai B-nya sama dengan 3, dan nilai C-nya sama dengan min 7. Berarti langsung saja, berarti X1 atau X2 sama dengan negatif B ditambah atau dikurang akar B kuadrat kurangi 4AC dibagi 2A.
Kita langsung masukkan saja. Negatif B berarti negatif 3, positif negatif akar B kuadrat 3 kuadrat dikurangi 4 kali A nya adalah 5 kali C nya adalah min 7. Oke, dibagi dengan 2 dikali A. Oke, kita selesaikan. Akar 9 dikurangi, nah ini kita dapatkan 4 min kali min jadi plus ya, karena ini perkalian semua. Lalu 4 kali 5 kali 7 kita dapatkan 140. Lalu dibagi dengan 2 dikali, ini tadi kita langsung tulisnya 2 kali A nya. A nya itu 5 ya, berarti 10 ya ini. Oke, negatif 3 positif negatif, ini akar 149 dibagi 10. Oke, selanjutnya kita pisahkan saja ya. Untuk X1 nya kita dapatkan min 3 ditambah akar 149 dibagi 10, kemudian atau ya X2 nya sama dengan negatif 3 dikurangi akar 149 per 10. Cukup jawabannya seperti ini, sudah dianggap benar ya. Tetapi kalau misalkan jawabannya itu ingin didesimalkan ya, ya kita tinggal mencari saja nilai X1 X2 nya ya. X1 kalau kita ingin desimalkan berarti min 3 ditambah akar 49 itu kira-kira 12 ya, 21 dibagi dengan 10. Nah, kita dapatkan 9,21 per 10 atau 0,92 ya, positif ya. Jadi X1 nya 0,92 atau dibuat seperti ini. Kemudian X2 nya juga kita bisa dapatkan min 3 dikurangi 12,21 dibagi 10. Lalu kita dapatkan min ya, min 15,21 per 10 atau 1,52 ya untuk X2 nya. Jadi kemungkinan jawabannya mungkin dalam bentuk seperti ini atau mungkin dalam bentuk desimal seperti ini ya. Kalau kita lihat ini dari sifat diskriminan tadi, kita lihat nilai diskriminan, nih diskriminannya lebih dari 0. Maka kalau diskriminan lebih dari 0 positif ya, dalam akar ini positif, berarti akan ada 2 akar real ya. Jadi di sini juga terbukti ada 2 akar real, akar-akarnya yaitu 0,92 dan 1,52 seperti itu. Baik, selanjutnya untuk contoh yang kedua, kita lihat yang kedua ini X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Kita lihat A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 2, dan C nya sama dengan min 1 ya. Kita masukkan saja. Negatif B positif negatif akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A sama dengan negatif B 2 ya, positif negatif akar dari B kuadrat 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali C nya adalah min 1 dibagi 2A, berarti 2 kali 1 sama dengan negatif 2 positif negatif akar. Kita lihat di sini 4, ini juga sama min kali min plus ya, jadi tambah 4 ya dibagi 2 atau negatif 2 positif negatif akar 8 per 2. Jadi X1 nya kita ambil yang positifnya akar 8 per 2, lalu X2 nya berarti negatif 2 dikurangi akar 8 per 2. Oke, jadi jawabannya dalam bentuk seperti ini boleh, atau mungkin bisa desimalkan juga ya, seperti tadi. Oke, atau ini bisa dipecah ya, akar 8 kan 2 akar 2 ya, bisa jadi mungkin min 2 tambah 2 akar 2 dibagi 2 ya, berarti kita dapat kalau dibagi 2 berarti min 1 tambah akar 2 per 2 1 ya, berarti min 1 tambah akar 2 min 1 tambah akar 2, yang ini berarti
min 2 dikurangi 2 akar 2/2 atau min 1 kurang akar 2. Oke, saya kira seperti itu untuk contoh ya. Kita lihat beberapa soal di sini, kita buat ini sama ya, nomor 1 2 3 kira-kira seperti itu sama. Nah, kira nomor 5 ya, atau nomor, kita coba bentuk yang lain ya, misalkan nomor 6 saja. Yang nomor 6, 3 dikali 2x, nomor 6 ya, kurang 1 dibagi 3x tambah 1 sama dengan 3 ditambah x dibagi x kurang 2. Nah, jika bertemu dengan bentuk seperti ini ya, berarti kita harus rubah dulu ke dalam bentuk umumnya ya. Nah, kita kalikan dulu. 3 berarti ini 6x dikurangi 3 dibagi 3x tambah 1 sama dengan 3 ditambah x dibagi x kurang 2. Oke, kita kali silang ya. 6x kurang 3 kita kalikan dengan x kurang 2 sama dengan 3 ditambah x kita kalikan dengan 3x ditambah 1. Baik, kita kali faktor berarti 6x kali x 6x kuadrat. Ini 6x dikali min 2 berarti min 12x. Ini min 3x, lalu ini plus 6 ya, sama dengan 3 kali 3x berarti 9x. 3 kali 1 berarti 3, x kali 3x berarti 3x kuadrat, x kali 1 berarti x. Kita sederhanakan, dapat x kuadrat kurangi 15x, ini ditambah dengan 6 sama dengan 9 ya, x kuadratnya ya, ini 3x kuadrat di depan, 9x ditambah 1 berarti 10 ya, 10x ditambah 3. Oke, kita kumpulkan ya, 6x kuadrat lalu kita kurangi dengan 3x kuadrat, kemudian min 15x lalu kita kurangi dengan 10x ditambah 6 kita kurangi dengan 3 sama dengan 0. Kita dapat ini 3x kuadrat, lalu ini dapat 25 ya, min 25x, lalu kita tambah dengan 3 sama dengan 0 ya. Baik, sampai sini ya sudah kita dapatkan, berarti A nya sama dengan 3, kemudian B nya sama dengan min 25 dan C nya sama dengan 3. Sekarang kita langsung masukkan saja. X1 2 sama dengan negatif B positif negatif akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A sama dengan negatif B, berarti negatif dari negatif 25 berarti positif 25, positif negatif akar B kuadrat negatif 25 kuadrat dikurang di 4 kali A nya 3, C nya adalah 3. Oke, dibagi dengan 2 dikali 3 ya, 25 positif negatif akar 25 kali 25 dapat 625 dikurangi 36 ya, dibagi dengan 6 berarti 25 positif negatif akar 589 dibagi dengan 6. Nah, kita dapatkan untuk X1 nya 25 ditambah akar 589 dibagi 6 dan X2 nya sama dengan 25 kurangi akar 589 dibagi 6. Oke, jadi ini sudah dianggap jawabannya ya dalam bentuk seperti ini, atau kalau mau didesimalkan kita tinggal hitung saja. 25 ditambah 589 itu akarnya kira-kira 24,27 ya, 24,27 dibagi 6. Yang ini juga sama dengan 25 kurang 24,27 dibagi 6. Ini didapat kira-kira 8,2 ya, 8,21, dan yang ini kira-kira 0,12 ya. Baik, saya kira seperti itu ya.
mudah difahami ya untuk rumus ini. Jadi kita tinggal memasukkan saja nilai A, B, dan C-nya ke dalam rumus ABC. Baik, saya kira seperti itu saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan dicoba untuk soal-soal yang lainnya. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetaplah belajar. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.